Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Anim. Amsyong. Yoi. Jogetnya harus kayak ular gitu ya. Harus gini ya. Harus ada artnya gitu kayaknya. Elah. Aduh. Jadi gimana Riz? Hari ini Jadi gimana nih kita gimana? nih? Hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup jauh ya. Cukup lumayan jauh dari tempat kita nih. Yo. Waduh, ini. Dan dia ini katanya dengar-dengar ngajar juga tuh. Lebih ke ngajarin teman-teman gitu. Beh, ini ya kan. Jiwa sosialnya tinggi sekali. Ya kan? Yoi. Sharing if caring, Bro. Yoi, sharing. Artinya apa tuh? Dilarang merokok. Langsung aja apa gimana nih, Chris? Oh, langsung kita panggil aja langsung ke Kita sekui sini. ya. Kita sekuin aja langsung kita tanya-tanya pokoknya ya. Let's go. Wey, Pas. woi, Selamat datang. Trompetnya dong, trompet. Waduh, ini langsung Ini. kita datangkan jauh-jauh langsung ya. dingin. Gokil. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Boleh nih Mas, kita langsung aja perkenalan diri dulu. Yoi. Coba Mas. Oke, kenalin, nama gua Anggi Sombara. Gua salah satu animator senior di salah satu studio di Jakarta. Cuman itu doang sih. Nggak percaya nih, kita harus ulik lebih Kita harus dalam. ulik lebih dalam ini. Tidak percaya. Jadi gimana Mas Anggi? Kabarnya sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Kalian sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja kita ke pertanyaan mendalam ya kan. Yo, Langsung aja Mas Den ya. ya, kuy, kasih paham. Jadi kalau dari pengalamannya Mas Anggi ini memulai animasi itu gimana Mas Anggi? Mulai pertama kali kenal dan sampai sekarang. Mulai berkarir itu di tahun 2017. Ya, waktu tahun segitu kan ya Batam lah pilihan paling utama itu. Betul. Tahun-tahun segitu karena di Jakarta kan belum ada studio yang kayak sekarang rame gitu kan ya. Diterima di Batam, ya belajar di Batam selama setahun lebih lah. Setahun lebih terus habis dari Batam saya ke Jakarta, ke salah satu studio di Jakarta di situ sampai sekarang. Emang Cuman pengalaman saya sih cuma 2 studio doang sih. Di studio sekarang ini lama banget tuh kayaknya tuh ya kan? yo. Iya, iya. BTW Mas, emang jalan ke Batam ke studio Batam itu asalnya dari mana Mas kalau boleh tahu? Saya dari Serang, Banten. Us. Wih. Banten, Bro. Bayangin, nganimetnya pakai ilmu, Bro, ini, Bro. Wah, ini warontek lagi kan. Waduh, ini. Oh, dari Banten. Berarti dari Banten ke ini ya, ke Batam. Habis itu yang Batam. ke sekarang nih, yang di Jakarta nih. Iya, Jakarta. Oh, di Batam berapa lama, Mas? Batam ya setahun, Oh, setahunan. kurang lebih setahun sih ya. Lumayan Terus itu. tahun kalau nggak salah tahun 2018 itu kalau nggak salah ya, soalnya udah lupa ingat. Iya, iya. Masuk ke salah satu studio di Jakarta waktu itu masih baru. Saya sengaja ngincer yang studio baru karena kalau studio baru itu kita bisa belajar sama-sama gitu aja sih. Oh, oke. Pas dari Batam itu kan sebenarnya ada pilihan tuh bermacam-macam studio ya. Mhm. Ada yang nawarin ke Malay juga, ada yang mana gitu. Cuman kan dari pilihan tersebut tuh semuanya studio-studio lama gitu, studio-studio yang udah berdiri sejak lama gitu kan. Pas di Jakarta waktu itu masih baru, ya saya coba gabung ke situ ya, tujuannya buat ya belajar bareng-bareng lah. Itu doang sih. Sebab kalau yang bagi saya sih kalau studio yang baru itu bagus banget sih kalau buat belajar gitu. Jadi kita tahu gitu dari akar-akarnya gitu kayak gini. Kalau studio baru kan merangkak dulu dia pelan-pelan, kita bareng-bareng berjuang kayak gitu. Ibaratnya belajar sama-sama gitu kan dari nol. Iya. Gitu. Makanya dulu tuh pilihnya studio baru. Oh, wih menarik ya kan. Tapi ini Mas kalau Mas Anggi kan dari awal kan dari Banten tuh. Terus langsung ke Batam. Nah, untuk apa ya, belajar animasinya tuh langsung di Batamnya itu atau di Banten itu sempat mungkin kuliah atau Enggak, saya cuma lulusan SMA. Oh. Gua lulus SMA itu tahun 2006 2007 deh kalau nggak salah. Oh, oke. 2006 2007 terus ya kerja serabutan.
Ya, ya. kayak gitu, kerja serabutan jadi teknik apa, tukang las pernah, jadi kuli bangunan juga pernah, jaga permit juga pernah, yang digaji 100.000 sebulan juga pernah. Perjuangan, gokil. Perjuangan ya, perjuangan waktu itu kan apa ya, lagi kayak kios-kiosnya gitu, banyak yang karyawan yang di PHK gitu, juga pernah dulu di pabrik, jadi ya bingung juga. Ya terakhir kerja itu ya, yang kerja kayak gitu ya itu sebelum dari Batam itu ini di gudang. Di gudang itu, nah terus kan karena zamannya dulu tuh banyak yang PHK nggak jelas kayak gitu kan. Ya. Kalau kerja di bidang yang kayak gitu kan, kalau animasi kan bidangnya keahlian ya, profesional. Tapi kalau kayak di gudang gitu, kayak di gudang atau pabrik, kalau kita udah keluar kerja itu ya kita nggak punya keahlian apa-apa lagi, hanya tok sebatas karyawan ya biasa gitu kan, nggak punya keahlian. Ya disitulah mikir gitu, kalau misalkan gue dipecat lagi nih, gue nggak mau ngambil lagi, balik lagi ke nol gitu. Jadi ya gue belajar sesuatu yang setidaknya gue mateng nih dalam kerja gitu, dalam profesi gitu, nggak harus serabutan kayak ceplok sana ceplok sini dengan penghasilan. Balik lagi lah ke keuangan juga. Jadi nyari yang profesi yang benar-benar buat masa depan tuh bagus kayak gimana gitu. Kayak gitu sih mikirnya dulu tuh. Ya kebetulan dulu itu kan gua mulainya itu kan belajar kenal animasi itu tahun 2000 berapa ya, 2010 kalau nggak salah, atau 11 lah, sekitar tahun segituan. Lagi boomingnya film Transformer dulu tuh. Oh, yang pertama itu. Ya. Yang pertama, terus ada booming kan berita apa, ada animator Indonesia gitu kan, Mbak Rini Subianto atau temannya gitu kan, boleh juga nih belajar animasi kayak gimana gitu kan, cari tahu. Terus belajar otodidak dari YouTube, paling dari apa, nggak pernah, ya paling ikut seminar, cuman dulu kocaknya ikut seminar, salah ikut seminar, malah seminarnya seminar tentang ini apa, rendering. Jadi cuma render doang tuh ya, bukan? Jadi gue pikir kan dulu beritanya itu kan ikut seminar animasi, gimana caranya membuat animasi gini. Gue ya dulu kan masih bodoh ya gitu kan, nggak ngerti kan. Kalau orang awam itu animasi itu taunya yang kita filmkan gitu, yang kita tonton gitu kan. Padahal dalam masih itu ada rendering, ada lighting, ya kan, ada modeling gitu kan. Ya kan dulu gua belum tahu ya masalahnya apa, seminar animasi gua ikut aja. Pas gua masuk ternyata cuma bahas render. Ya gua bingung ini cara nganim gimana gitu, cara apa, kok gua udah diajarin render gitu. Mana dulu kan ya cuma laptop jadul kayak gitu kan, render gitu kan meledak. Oh iya benar. Belajar otodidak itu 5 tahun, dan alhamdulillah masuk ke Batam itu nggak guna belajar di Batam. Dulu tuh gini ya, gue tuh orangnya jenuhan gitu kan ya. Jenuhan dalam arti gini ya, bukan dalam arti apa ya. Jenuhan tuh gue kan belajar tuh bonceng bal. Ekspektasi gue tuh dulu tinggi banget tuh, pengen langsung karakter gitu kan. Dulu tuh belajarnya gue nggak pernah bonceng bal, langsung karakter. Oh. Dan bodohnya itu, gue tuh bodohnya tuh di situ, karena yang gue pas sudah pengalaman di animasi ternyata ya bonceng bal itu perlu banget. Pas gue terjun di Batam kan langsung habis, sudah balik lagi bonceng bal. Back to basic lah ya, langsung. Iya, back to basic. Dan itu juga masuk ke Batam juga perjuangannya benar-benar udah 10 kali, hampir 10 kali ditolak. Hampir 10 kali juga sama studio yang lain sih. Yang ya Batam itu beberapa kali nolak. Dan kocaknya ketika masuk ke Batam, supervisornya ingat ke gua dan ngomong, "Kamu nggak lu gitu? Gua tuh masukin lu karena kasihan." Wah. Masa? Fun fact gokil. Ya gua kan nggak ngerasa tersinggung, tapi ya gua fun aja. Justru karena kasihan lu, gua bisa masuk gitu. Iya, Tapi seneng aja gitu. Benar. Iya, justru karena kasihan lo itu gue bisa masuk gitu kan. Thank you aja gitu udah masukin. Jadi setelah pengalaman dulu itu ya animasi itu nggak se-booming, nggak segampang sekarang. Nggak segampang sekarang yang kita tuh online serba gampang. Dulu tuh ditambah gua orang dari desa gitu kan, orang dari kampung yang
gaptek bener tentang ilmu komputer gitu kan, nggak tahu apa-apa, yang kerjanya aja backgroundnya aja nggak ada tentang komputer apa, nggak ada. Kalau ngelas ya gue punya pengalaman, tapi kalau tentang komputer ini ya gue nggak ngerti gitu, bener-bener nol lah dulu itu basicnya. Dan di situ pelajaran banget tuh bouncing ball itu emang penting. Nah, itu guys, ya kan itu. Kita baru mulai udah dapet tips and trick, gokil nggak tuh? BTW Mas Anggi, aku jadi kepo dah gitu. Apa kan udah pernah ke Batam juga, udah pernah ke yang sekarang ya gitu maksudnya, yang di Jakarta itu. Boleh tahu nggak sih yang project yang udah pernah dikerjain tuh apa aja? Yang udah kelar aja ya? Ya. Ya kalau yang di Batam itu pengalaman pertama itu ya kayak roping, terus dari Disney Junior itu Vampirina, Vampirina season 2 pas season 1 gue lupa itu, pas season 3 nggak tahu lah, pokoknya Vampirina aja. Terus ya udah sih di Batam cuman kalau nggak salah cuma 2 project itu doang deh yang gue kerjain, gue lupa juga. Yang gue ingat cuma itulah yang pengalaman gue pertama, masalahnya yang gue ingat berkesan. Iya, berkesan ya. Dan kalau yang di Jakarta, kalau Jakarta banyak tuh. Nah, salah satunya tuh yang berkesan itu movie sih. Oh, movie juga? Iya, movie Korea itu yang film Rampage itu, tentang zombie gitu, live action. Ya, itu salah satu film pertama yang ada di bioskop dan itu nggak terkenal juga. Kalau ini Mas, aku juga penasaran nih kan, waktu di mana di Batam itu kan berarti junior ya Mas? Junior. Nah, yang sekarang itu kan udah senior tuh. Nah, itu cara buat dari junior naik level upgrade ke senior tuh tips dan triknya apa tuh Mas? Rajin masuk kerja itu aja. Waduh, agak jelek ya kalau yang ini. Agak jelek ya, iya juga ya. Dulu tuh waktu gue di Batam itu kan, karena tadi tuh ya cerita tadi itu pas gue 5 tahun belajar otodidak gitu ya kan, ketika gue masuk ya benar-benar nggak kepake ya, walaupun ada sedikit lah, yang penting gue tahu aplikasinya aja, intinya gitu kan dapetnya. Ya di situ tuh gue belajar, wah ternyata gue bodoh juga gitu ya, nggak cari orang yang tepat di bidangnya gue dapat nanya gitu kan, nggak cari orang tepat gue bisa berkembang kayak gitu kan, nggak ngobrol karena emang dulu itu susah buat info orang-orang di bidang itu, nyari infonya. Dan di Batam itu ya kesempatan gue nanya-nanya, walaupun dimarahin juga ya manut aja, kadang ada debat-debat kecil gitu, tapi ya manut aja, ujung-ujungnya namanya juga atasan. Iya. Ya, yang penting apa ya, kita kalau mau jadi animator ya kita harus terima kritikan sih. Gue sering banget beberapa kali dikritik, gue sering banget, apalagi sama atasan, sama sesama juga gue sering banget dikritik, dan itu jadi pelajaran sih buat gue. Karena nggak selamanya tuh gue tuh selalu ada bagusnya juga, bahkan hampir semuanya yang gue lakuin itu jelek, itu aja sih. Ada up sama downnya lah ya Mas ya. Iya, ada up ada down, apalagi tentang Moody tuh intinya mah kalau misalkan yang pengen jadi junior level sampai senior itu belajar yang rajin gitu, apa ya umum ya belajar yang rajin ya, masalah sih ngomong kayak gitu. Tapi carilah beberapa referensi yang bisa ngembangin itu. Intinya mah jangan pernah berguru sama satu orang gitu. Nah, ini penting ini ya kan. Jangan pernah berguru sama satu orang, karena gua selalu bilang kan, kalau lu belajar sama satu orang ya lu bakal bodoh gitu. Kalau lu belajar ke banyak orang ya lu bakal jadi animator yang lu ciptain sendiri, apa khas lu sendiri gitu. Setiap animator kan punya ciri khasnya masing-masing. Intinya ilmu tuh datang dari mana aja lah ya Mas ya. Iya, kita harus welcome juga, terima dari ya tadi itu kritikan sih yang terutama. Kalau kritikannya bermanfaat, terima. Kalau kritikannya cuma julid doang ya depak aja udah. Soalnya ada juga kan kritikan yang julid. Iya, paham. Walaupun gini ya pelajarannya, walaupun kita tahu, misalkan ya gini pengalaman gua, walaupun kita tahu nih orang, nih anak lebih junior dari gua, dia junior gitu, gua senior gitu misalkan, tapi gua nggak pernah mandang kalau dia tuh junior gua. Justru gua sering nanya, lu
cara kerja lu kayak gimana, kombinasi gitu kan. Coba gue mau lihat, kadang kita secara nggak langsung kita juga dapat ilmu dari dia gitu, dengan kayak gitu. Oh iya, ada benernya juga cara kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan pernah senioritaskan diri sendiri gitu lah. Kita belajar juga kayak yang junior ya, karena setiap orang tuh beda-beda ilmunya, beda-beda cara tanggapnya kayak gitu. Karena kan sudut pandang orang kan beda-beda ya. Jadi kan ilmu yang didapat juga pasti berkembang nih gitu. Ada baiknya kalau terima masukan dari mana-mana kan. Jadi kita bisa compile jadiin ilmu itu jadi buat diri kita juga kan gitu. Iya betul, kayak gitu. Dan banyak juga kan animator yang susah diomongin, susah dibilangin. Wah. Iya nih, ini tips lagi nih masukan buat teman-teman juga kan, itu teman-teman yang nonton gini, itu yang pengen berkembang, yang pengen cepet dari junior, kok bisa sih cepet jadi junior, middle terus ke middle ke senior, itu gimana sih caranya gitu. Nah ini tips. Dan yang terpenting gini ya, cari cari senior yang bahasanya tuh connect ke kita, sebab nggak setiap senior itu bisa ngejelasin secara baik ke kita gitu. Oke. Komunikasi. Iya komunikasinya gitu kan. Cari yang senior yang menurut lu enak, yang lu denger ngerti. Kok diajarin sama dia mah nggak ngerti, tapi diajarin dulu mah ngerti gitu. Cari yang lu ngerti gitu. Kadang-kadang repotnya di situ juga sih, ada itunya juga. Iya. Iya benar sih. Jadi ada beberapa senior yang memang bisa, tapi untuk diri sendiri. Iya, isi diri sendiri ya betul. Bukan gitu. Tapi untuk dia susah. Bukan untuk sharing gitu. Mungkin dia pengen sharing, tapi dia tidak bisa untuk komunikasikannya. Iya, soalnya gue dulu banyak. Iya, soalnya gue dulu waktu junior kan hanya ke senior malah yang aneh pikir aja sendiri lah kata gue kan nanya aja. Nggak dapat jawaban tuh. Malah juru mikir anjir. Iya malah sudah mikir, justru gue udah mikir mentok nih. Udah bingung malah juru mikir ya kan. Ya kan ada juga kan yang kayak gitu kan. Iya ada. Cari gitu sih. Iya. Bukannya gue ngajarin buat pilih-pilih orang buat enggak, tapi di dunia nyata tuh kayak gitu. Kita harus pilih-pilih orang yang ngerti tentang kita yang ngerti apa bahasa dia gitu. Iya. Soalnya kan biar komunikasinya juga enak kan. Iya, komunikasinya juga enak. Kayak gitu. Sesuai pengalaman sih kayak gitu lah saya. Gokil guys, ya kan. Tips dan trik. Tips and trik langsung. Tips and trik. Ini emang kalau Pilar ngomongnya tips and trik ini beda. Pilar apa nih? Pilar masjid. Pilar masjid. Saya juga sampai sekarang masih ngerasa bodoh kok. Merendah ini ya kan. Ini Mas ya, BTW ngomongin ilmu nih Mas ya. Bidih ini. Dengar nih Mas Anggi juga katanya di daerahnya gitu, katanya ngajar-ngajar juga, bener nggak sih Mas? Ajar ke teman-teman. Itu cuman ngajar-ngajar biasa aja sih, cuman niat bantu-bantu buat ngembangin daerah doang, nolong doang sih lah. Sebab di daerah gua tuh masih banyak dilemanya banyak sih. Iya. Itu berarti Mas kalau boleh tahu untuk ngajarnya itu berarti di Banten ya? Iya. Di rumah. Oke, di rumahnya. Oke. Cuman gua ngajar itu sekali ngajar 5 orang enggak gitu. Paling 1 atau 2 orang. Intens ya? Iya, sebab gini ya, pengalaman gue ya kalau ngajar banyak orang gitu nggak kehandle siapa yang pinter, siapa yang bodoh gitu. Jadi gue nggak bisa lihat nih kemampuan yang orang yang bagus nih mana, kemampuan yang jelek nih mana. Gue nggak bisa lihat itu kalau kebanyakan orang. Makanya gue ngajar itu ya 1, 2 gitu. Kalau 5 juga kan, kalau langsung 5 atau ke atas kan gue juga capek, perlu tidur. Mungkin biar lebih fokus juga ya Mas ya. Maksudnya kalau 1 kan kita lebih intens nih untuk ngajarnya. Iya, lebih intens. Ya kalau kesel kan tinggal jenggulin gitu. Ketendang aja sih Mas, kayaknya lebih enak. Udah sih. Dan pas gue pertama ngajarin, ya gue pasti sih terutama sih gue lebih mentingin ya siapapun juga gitu ya. Gue lebih mentingin keluarga dulu gitu kan. Banyak keluarga gue yang masih muda gitu kan, baru ke orang lain gitu. Pas gue ngajarin ke orang lain ini, gue lihat ini bisa ya gitu kan. Dan dia tuh nggak punya basic yang gue ajarin tuh, yang ke orang lain itu ya dia tuh nggak punya basic
komputer sama sekali. Dia ngehidupin komputer aja bingung tombol on off-nya di mana, malah skalanya yang dimatiin, yang dihidupin. Oke, terus Iya, iya, iya. Ya, dan ternyata bisa dia. Dan sekarang tuh udah mungkin lebih hebatan dia daripada gua. Iya. Tapi itu hebat ya, maksudnya dari awal yang benar-benar nggak ngerti komputer sama sekali gitu loh. Iya. Karena balik lagi gini, gua selalu kasih sugesti aja gitu. Gimana ya? Gua tuh waktu pas ngajar itu posisi gua belum jago-jago amat tentang animasi ya. Belum senior sekarang gitu kan waktu itu. Tapi gua selalu ngasih sugesti kalau tadi itu balik lagi, kalau lu belajar ngambil ilmunya cuma dari gua doang ya lu bakal bodoh kayak gua gitu. Tapi kalau lu nanti udah join ke salah satu studio, lu belajar dari setiap orang atau setiap senior yang ada di sekitaran lu gitu. Biar lu ambil ilmu dan lu bakal jadi animator yang punya khasnya sendiri. Karena lu ngambil beberapa ilmu gitu kan. Kalau lu jadi animator yang ngikutin gua gitu kan, ya lu bakal gua belum kayak gua rasanya. Dan ada kan salah satu murid gua yang selalu ngikutin gua dan alhamdulillah bodoh gitu. Sekarang nggak kepake. Enggak lah itu kan. Belum kali itu. Iya. Banyak. Tapi ini dong, berarti kesabaran sangat diuji ya itu kalau bener-bener dari nol banget itu untuk ngajarinya. Banget. Ya, banget. Kesabaran tuh harus banget, bener-bener sabar lah. Apalagi ngadepin orang-orang yang istilahnya tuh dia nggak ngerti tentang teknologi, main HP pun juga ngertinya cuma slot gitu kan. Waduh. Dewa Zeus. Aduh, gacor. Harus pelan-pelan, harus dirangkul. Makanya itu kuncinya kenapa gue ngejar satu atau dua orang ya itu tadi sih kendalanya. Oh, oke. Fokus itu lah ya. Fokus. Ngedidik itu kan, benar-benar kadang udah di ini lagi itu loh catet, udah dicatat nih, nanya lagi lah itu ada di catatan, nanya lagi, aduh udah itu dimakan. Iya, benar. Iya. Tapi aku kepo deh mas. Maksudnya selama pengajaran itu komputernya gimana mas? Kan? Ya, saya beli satu sih buat belajar. Oh oke. Berarti emang ada komputer yang khusus buat belajarnya. Ada komputer khusus buat belajar. Oh oke. Iya soalnya kan kalau misalkan komputernya satu, Mas Anggi juga kerja di situ, itu gimana mas kerjanya nanti gitu maksudnya? Iyalah yang ada gua dipecat ntar. Malah berantakan. Enggak, gua ada satu komputer. Ya, tapi kadang juga ada yang belajar yang bawa laptop sendiri. Oh iya, niat ya. Niat benar mau belajar, tapi ya justru gini ya, yang menarik tuh gini, orang yang benar-benar kelihatannya ekspektasinya tinggi, niat tuh pengen belajar ya kan, segala bawa laptop, bawa apa gitu, yang benar-benar niat, sampai sekarang dia nggak balik-balik lagi. Cuma niat dari awal doang gitu. Tapi yang orangnya biasa gitu, manut gitu, diam gitu, ditanya lu suka nggak animasi, suka gitu, kayak sholat tuh kayak gitu aja gitu. Kalau dia justru dia yang bisa gitu lah. Itu yang menarik. Oh iya. Jadi tahu ya itu yang mana yang beneran suka sama yang di awal doang nih. Gitu. Awal doang, iya. Jadi kalau yang awal itu ekspektasinya tinggi tuh, gue mau belajar. Ya. Itu tuh yang perlu buat curiga. Soalnya bukan 1-2 orang yang kayak gitu. Oh, banyak ya. malah jadi curiga itu loh. Iya. 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 Ya banyak lah ya kejadian-kejadian kocak kayak gitu yang sosial sama orang-orang yang kayak gitu kan, kocak aja lah. Iya benar. Itu kalau boleh tahu udah sampai berapa ini mas? Berapa orang mas yang diajarin? Murid deh kali, bisa dibilang murid ya? Baru dikit. Sebenarnya ya yang belajar di gua itu sebenarnya 15 itu ada kali ya. 15 dihitung dari semuanya ya. Enggak sedikit itu mas. 15 iya. Banyak. Mas? Enggak gini. 15 itu yang belajar ya. Tapi yang jadi itu cuma 6. Sisanya ya tadi itu nggak balik lagi. Sisanya yang kayak yang tadi itu yang kata gua belajarnya tuh yang tadi gua bilang kan, kalau belajar itu jangan pernah ambil dari gua mulu tapi dari orang lain, itu yang egois, harus kudu ngikutin gua mulu, jadinya sekarangnya nggak balik lagi. Oh, I see. Yang benar itu. Jadi ya paling
yang berhasil kerja ya 6 orang. Problematiknya itu banyak dari setiap kalau kita mau ngembangin kayak gitu kan. Itu yang bikin stres sih. Kalau apalagi kalau yang udah masuk kerja gitu terus gagal gitu kan, ada juga yang gagal gitu kan, ada yang attitude-nya juga buruk. Itu sih yang bikin gua kayak ngerasa kayak gimana ya, gagal gitu, kayak gua gagal amat nih didik orang gitu. Jadi ya ngerasa inilah kayak salah gitu. Gitu. Soalnya kan emang apa namanya, Mas Anggi ini kan ngajarinnya dari berbagai macam orang, otomatis kan berbagai macam background kan. Iya, berbagai macam background. Jadi memang ya itu balik lagi butuh kesabaran itu. Iya, makanya kalau ditanya tadi itu ya gue bingung, soalnya ini banyak dilemanya. Setiap anak itu punya dilemanya masing-masing. Ada yang diajarin kan udah dijelasin beberapa kali, padahal dia udah bisa bikin boncimbal gitu, tapi dia masih nggak ngerti animasi itu apa. Nah itu yang bikin kan bingung. Tapi yang gue paling nggak suka tuh ketika ada anak yang belajar gitu kan. Yang paling gue nggak suka gitu ya, ketika belajar bahasanya tuh pasangan cewek cowok, itu paling nggak suka sih. Kenapa tuh Mas? Mengganggu aja. Karena lu tuh di sini tuh buat belajar gitu kan, bukan buat lu harus ngebahas cewek anu cewek itu. Ya gue juga secara laki-laki kan ya, cewek juga suka, cuma maksud gue ditempatkan dalam posisinya gitu. Dan dan ketika orang itu kerja kan yang dibahas kan dari kerjaan itu cewek mulu, akhirnya dia belum lah dipecat gitu kan. Iya. Bahkan ada yang belajar tuh dulu satu pasangan ini, gua sengaja gitu kan bikin testimoni satu pasangan itu, ketika si ceweknya keluar, artinya juga keluar, nggak balik lagi. Nggak benar. Pucin. Pucin anjay. Kayak burung dara. Burung dara. Niatnya masih pengen maju bareng-bareng. Iya. Keluarnya bareng-bareng juga itu. Iya, keluarnya tapi. Itu buat pelajaran juga sih, buat gua juga. Dan ketika gua ngajarin orang juga sama kayak tadi, ketika gua belajar itu bukan cuma mereka doang yang dapat ilmu, tapi gua juga dapat ilmu dari mereka. Itu sih. Tapi ini Mas nih, kalau ngomongin tadi cara ngajar gitu, kalau menurut Mas Anggi cara ngajar yang efektif tuh gimana Mas ke teman-teman yang benar-benar misalnya awam soal animasi gitu? Jadi kalau ada yang misalkan ada anak yang belajar gitu ya, minat gitu ya, ini gue mau belajar dong animasi, ya gue pasti tanya dulu, lu yakin gak mau belajar animasi gitu kan? Jangan cuman lu belajar animasi buat cuman pamer doang, lu mau jadi animator gini, ya mendingan lu pergi gitu. Kalau gue gitu. Terus kedua, kalau lu belajar di gua terus pengen dapat duitnya doang, pengen cari duit, lu jangan berharap kaya di animasi. Selama lu masih anak buah orang ya lu bukan bos, kata gua gitu. Karena gini ya, di desa itu di desa ya, bukan desa gua doang sih, di berbagai desa juga sama, titel animator itu kayak seolah wah gitu. Padahal di dunia kenyataan tuh nggak gitu. Ini namanya orang di desa tuh kayak gitu. Jadi kalau lu jadi animator pengen ngejar duit, ya lu jangan jadi animator. Kalau lu pengen jadi kaya, lu jadi pengusaha gitu kan. Pertama sih awal-awal gue omongin gitu dulu. Tapi kalau lu pengen berjenjang karir, kalau lu pengen punya skill dan kasarnya itu lu nggak mau nganggur gitu, jadi nggak takut nganggur, itu lu di animator. Karena tadi itu animator itu pekerjaan yang membutuhkan skill gitu. Kalau orang sugestinya ngejarnya untuk pengen kaya, pengen beli mobil, pengen beli apa, nggak bakal fokus belajar. Banyak sih kejadian kayak gitu. Itu sih awalnya sih pasti gue omongin dulu. Bacot manjutsu. Ya walaupun gue itu bukan nggak percaya sama rezeki Tuhan gitu ya, rezeki Tuhan kan tadi itu ya, itu hak masing-masing gitu ya. Cuman tadi itu kalau orang udah awalnya udah ngincernya pengen duniawi kayak ke duit, pengen gitu ya, ini jangan deh. Nanti ketika lu jatuh, ketika lu gagal, stresnya kebangetan seperti gitu. Mungkin ini ya kenapa yang kalau di desa itu kelihatan wah itu karena mungkin namanya asing kali ya, dan jarang ada yang menjadi animator gitu kalau di desa. Itu yang setahu gua tuh mereka tuh taunya orang-orang yang kerja di film itu gajinya gede, taunya gitu. Oke. Dan satu lagi kalau ngajak, iya tadi itu kan karena apa ya, karena sering banyak orang yang belajar gitu ya,
awalnya itu kan kayak yang gitu kan, kayak yang serius niat belajar, tahu pulangnya besoknya cabut nggak balik lagi. Karena pengalaman itulah gua pernah sharing sama senior gua yang dari Batam. Senior gua bilang, sekarang mah kalau mau ngajar mending pilih-pilih daripada lu capek kayak gitu ya juga sih kata gua. Makanya sekarang tuh jadi pilih-pilih kayak gitu. Diomongin dulu awalnya, bener nggak lu mau belajar, mendingan kata gua lu belajar sehari ke mabok udah nggak usah balik lagi, daripada lu di pertengahan jalan kayak yang tadi sampai gua masukin kerja aja nggak balik lagi. Itu yang bikin sebel, yang bikin sayang banget. Iya. Aku tapi agak kepo deh Mas, maksudnya tuh bisa sampai apa namanya ditolongin sampai masuk kerja gitu. Ini memang kursusnya itu anggap ini apa sih ngomongnya, kursus atau gimana nih, studio atau gimana? Gue juga bingung ya ngomongnya. pelatihan rumahan. Ayo, kursus lah, kursus. Pelatihan mandiri mungkin. Oh ya, pelatihan mandiri. Oke. Nah, pelatihan mandiri ini nih apa namanya, dibantu sampai cari kerja gitu kalau misalnya udah layak. Kalau ini coba aja dan sebagainya kayak gitu. Ini ada namanya nggak Mas pelatihannya ini, mandirinya ini? Maksudnya nama pelatihan mandirinya? Nggak ada. Anggi Studio atau apa kayak gitu? Nggak ada. Gitu. Malah yang belajar di gue bilangnya kerabat getaran. Iya. Siapa tahu? Nggak ada sih. Siapa tahu kan ada teman-teman yang dari Banten juga kepo ya kan gitu. Yang nonton gitu kan? Nonton ya kan gitu. Nggak ada. Gue nggak menspesialisasikan. Ya gue mah pokoknya yang mau belajar ya udah kesini aja gitu. Cuman kalau di sininya masih ada yang belajar ya maaf kata gitu, nunggu waktu dulu gitu, karena gue nggak mau ngajar banyak orang gitu. Betul. Oh, oke. Ya karena gue juga kan posisinya juga kerja gitu kan. Iya benar. Nah ini berarti boleh tahu nggak Mas untuk alamat dan sebagainya? Nanti mungkin gitu kita kasih Google Map aja kali ya. Nanti Mas kita pribadi aja. Siapa tahu nanti daerah Bantennya ya kan, di mananya, di ininya. Siapa tahu ada yang deket, pengen ketemu langsung sama Mas Anggi Sombara ya guys. Ya. Gue di daerah banget sih, di Kampung Kepandaian itu Serang. Oh ini. Ya kalau misalkan orang Serangnya mah udah pasti udah ada banyak yang udah tahu sih, Bendungan Pamarayan. Nah, saya di daerah situ. Bahkan yang online juga banyak sih yang nanya-nanya ke saya. Oh iya. Iya, dulu sempat sih bikin YouTube tutorial, cuman kena hack. Udah males. Kena hack udah dapet iklan, udah lemas lah. Waduh. Iya. Cuman untuk yang ini ya, mumpung di sini ya, untuk yang nanya di Instagram atau di mana, tolonglah kalau nanya tuh tentang animasi toh, jangan nanya tentang modeling, rendering, gue bingung sendiri. Oh oke. Iya banyak yang nanya tentang modeling ini gimana, gue juga bingung kalau gitu. Ini ya bagi dia mungkin bagi mereka itu animasi, tapi bagi gua enggak, itu bukan itu. Bidang gua bukan itu. Masalahnya kadang ada yang masa sih nggak tahu, cuma bukan masalah nggak tahu, itu bukan bidang gua. Iya benar, bukan ranah kita gitu ya. Makanya kalau teman-teman misalnya mau nanya-nanya gitu, nanti misalnya udah tayang nih video di YouTube, bisa komen aja di bawah ya kan. Iya. Jadi bawah. Soal animasi, soal animator lah lebih tepatnya, ya kan? Iya. Sama Anggi Sombara. Atau langsung ke Mas Angginya langsung, mungkin nanti kita share sosmednya Mas Anggi ya kan? IG, LinkedIn gitu. Boleh ya Mas Anggi ya? Boleh. Kalau gue sih ya ilmu itu ya mending dibagiin sih. Kalau gue pribadi ya. Sebab kalau ilmu kita dibagiin malah bukan kurang sih. Kalau pengalaman gue malah makin nambah ke kita. Makin nambah pelajaran kayak gitu, kita dapat pengalaman. Kita kenal orang kayak gimana, dan cara yang itu. Walaupun dia junior, dia itu punya stylenya sendiri. Betul. Dan kita belajar dari situ. Iya. Ya apa, sharing is caring lah ininya. Iya, sharing gitu aja. Gokil. Nah ini aku mau tanya Mas, ngomong-ngomong masalah animator nih, ya kan? Idola Mas Anggi selama ini animator siapa Mas? Top 3. Ini Wah. favorit.
Favorit, bebas mau dari Indonesia, mau dari luar, mau dari planet lain, terserah, bebas. Mau teman-temannya sendiri gitu boleh. Bebas itu. Atau Karis mungkin? Yo, Udah pasti kalau itu. Kalau sampai top 3 sih enggak ya, gua enggak ada. Nah, Gua bukan tipikal orang yang mengidolakan orang itu loh. Weh, ini mandiri, Bro. Yo. gokil. Bukan gitu ya, gimana ya? Ya gua paling nyentuhin orang-orang yang dulu pernah nolong gua aja gitu ya, waktu pas masih di bawah. Boleh. Kayak Mbak Rini Sugianto tuh, thank you banget Mbak Rini Sugianto. Itu salah satu yang kenapa gua tuh pengen ngajar animasi secara gratisnya dari Mbak Rini Sugianto itu. Kan gini ya, waktu dulu itu Mbak Rini Sugianto itu udah terkenal gitu ya, hebat gitu kan di Indonesia. Dan gua tuh bukan siapa-siapa gitu kan. Yang gua coba minta tolong ke Mbak nanya gitu kan di sosmednya dia, ini animasi kayak gimana. Dan dia benar-benar apa ya, kayak expert gitu dulu, kayak benar-benar dibikin note-nya, dibikin ini. Kata gue nggak capek apa ya. padahal gue cuma ya Mbak nanya gitu kan, dia benar-benar effort gitu ke kita, detail gitu ya jawabnya. detail gitu, kayak ini frame ini porsinya kayak gitu. Itu sih salah satu, bukan idola ya, kayak terima kasih banget gitu udah masih dan mau, dan itu pun ngejawabnya juga nggak lama, langsung real time gitu, langsung dibalas kan. Oke. Terus kalau yang kedua, dia bukan dari orang animator sih, bukan, tapi dia kayak sosok dulu tuh waktu pas gua kerja di bidang tadi ya, gua tuh punya kayak tangga person gitu kan, dia seorang kayak desainer exhibition gitu. Dia bikin panggung buat acara apa gitu. Ya gua sharing gitu kan ke dia, gimana sih cara kerja kayak gitu, bikin kayak gitu. Gue menarik tuh, karena kan pikiran gua tuh pengen nyari kerja yang punya skill yang sekiranya susah buat nganggur gitu kan, meminimalisirkan yang kayak gitu kan. Ya gua diajarin sama dia, namanya Kang Dede. Dede dia Hah? Dede Sunandar. Enggak, dia bukan. Enggak. Dia enggak ngajar, dia cuman kayak ngasih gua beberapa ilmu tentang dulu tuh kayak desain interior. Dan itu pertama kali gua belajar 3D dari dia. Tapi kalau animasinya gua otodidak. Kalau 3D-nya kayak desain interior atau apa dari dia. Dan sempat diajak satu project sama dia. Diajarin sama ya 3 orang ya. 3 orang. Ya, yang satu lagi ya waktu pas gua kerja di ini sih, kuli bangunan itu. Ya, gue dulu pernah kuli bangunan kan. Gua kenal sama salah satu arsitek bukan arsitek ya, apa? Kalau arsitek mandor. Mandor. Bukan, kayak drafter kali ya, drafter atau gimana gitu. Oke. Dia di bidang 3D tuh, orang Bandung. Nah dia selalu ngasih sugesti gua, lu kan juga orang yang satu-satunya lulusan SMA di sini, lu harusnya bisa belajar komputer. Dan gua diajarin kalau ya itu gue ingetnya, kalau misalkan lu bisa belajar 3D ya lu bakal kayak punya kerjaan yang pasti. Dulu kan karena masih muda kan. Itu sih orang-orang yang berjasa bagi gue gitu. Bukan gue ngefans, tapi ya, yang gue ingat itu berjasa itu orang-orang kayak gitu. Apa namanya, terngiang anjay. Iya dari semenjak dari yang gue kuliah bangunan itu, gue sampai cita-cita gue pengen punya laptop gitu kan. Dan alhamdulillah 5 tahun kemudian ya gue punya laptop walaupun kredit dulu tuh. Wah ini terbaik ya kan, role model ya kan tuh. Role model enggak juga lah. Enggak lah, jangan ngikutin saya lah, brengsek saya mah. Tapi ini Mas ya, maksudnya untuk kedepannya nih Mas Anggi, ada goals nggak sih buat Mas Anggi 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Mungkin mau bikin kursus yang lebih resmi, lebih gede gitu, atau mau apa Mas Anggi? Enggak lah, kalau bikin kursus sampai gede-gedean gitu ya enggak lah, capek. Saya mending kayak gini aja biasa sih. Kalau kayak buka kursus gitu ya, pengen ya biasa aja kayak gini, enggak terlalu wah banget, gak gimana. Soalnya
balik lagi capek ke kitanya juga kalau udah gede mah. Iya. Iya benar. Kalau justru kalau untuk 5 tahun ke depan ya pengennya ya karena udah beristri ya pengen punya rumah, pengen punya usaha kecil-kecilan kayak gitu aja sih. Standar orang desa. Yo. Nggak terlalu ini standarnya pengen punya hidup layak aja. Hidup layak. Iya. Iya. Hidup santuy. Hidup santuy, nggak harus apa ya, nggak harus ngoyo wah banget. Iya, nggak harus ngoyo lah apa-apanya. Nggak harus ngoyo, iya. Pagi-pagi Soalnya capek lihatnya. Iya, benar. Jadi bos itu sibuk tahu. Iya benar, iya. Kalau menurut pikiran gue ya, mungkin ada yang berpikir beda. Itu mah kan orang masing-masing beda gitu ya. Tapi kalau menurut pikiran gue, ya gimana ya, banyak justru ketika kita punya sesuatu yang banyak, yang mending kita bagi-bagiin aja gitu. Ya biasa aja, nggak banyak beban. Iya. Enak tahu kalau pagi-pagi minum kopi, makan gorengan, udah cukup itu. Nah, kayak gitu ya. Yang penting kita bangun udah kontrakan punya, ya kan salah. kayak gitu. Kontrakan berjejer. Iya. Ya, walaupun 3 pintu juga lumayan. Iyalah. Aktif income ya kan. Aktif income. Ini udah panjang banget nih kita ngobrolin dari Mas Anggi kan, dari pengalaman awal mula kenal sampai tadi perjalanannya Mas Anggi dari otodidak belajar sampai wah ini panjang banget sih kataku sih. Gokil. Sampai punya ini apa kursus yoi. Waduh, tadi apa tadi? Wah, pelatihan mandiri. Oh iya, benar. Kirain tadi namanya mau Anggi kursus anjay. Dibalik pihain. Sampai tadi ada goalsnya Mas Anggi kan tadi mau apa ya, hidup santai aja kali ya. Iya. Karena kecil-kecilan. Iya punya usaha. Hidup layak lah intinya. Iya. Benar. Iya nih. Karena apa ya? Kalau takutnya tuh kalau kebanyakan mimpi pusing ke kitanya gitu. Iya benar. Kalau banyak pikiran juga nggak enak ya Mas ya. Iya nggak enak, santai aja lah. Kita nggak apa ya? Ya setiap orang juga siapa sih nggak mau jadi hebat, nggak mau jadi lebih dari sekarang gitu kan. Tapi kalau bagi saya jangan terlalu berambisi lah, gitu aja sih. Kalau berambisi itu takutnya ya jatuhnya kebangetan. Iya benar. Terlalu muluk. Terlalu muluk ya. Punya cita-cita boleh, punya keinginan boleh, tapi ya jalanin aja gitu ya. Sambil berkembang, sambil belajar hal baru. Gitu sih. Berarti kedepannya ini bakal tetap di animasi aja atau gimana Mas? Atau mau ada rencana pindah haluan atau mau coba-coba yang lain? Insya Allah di animasi. Iya, animator bro. Insya Allah di animasi. Gokil, ya kan itu. Pokoknya best pokoknya ya kan, animator. Ya, tapi aku kepo deh Mas, itu apa namanya? Yang jadi itu balik ke ini ya, balik ke tadi ini Mas. Apa namanya kursus itu? Yang jadi itu udah rata-rata udah masuk ke studio juga berarti Mas? Iya, udah ada. Bahkan udah yang layoff juga ada. Dan balik lagi tuh yang nggak balik lagi juga ada. Iya. Ya kalau pesen gua sih buat yang junior sekarang tuh yang apa ya, mau kalau yang junior tuh yang mau baru menginjak, kan kita tahu lah dunia animasi sekarang tuh lagi chaos gitu ya. Iya. Lebih banyak ya. Cuman mudah-mudahan gitu kan dalam ya waktu yang singkat gitu animasi Indonesia tuh kembali lagi gitu. Amin. Ya, Amin. jadi buat yang junior yang ngerasa baru belajar, yang ngerasa baru gini terus aja belajar, nggak apa-apa. Karena bagi gua yaitu skill, tentang skill ini. Kita belum waktunya aja buat ini. Nanti juga insya Allah waktunya bakal ini, kalian juga bakal kesempatan buat kerja lagi gabung ke studio animasi. Ya tadi itu pengalaman saya aja sampai
10 kali ditolak, masa kalian nggak bisa gitu. Iya benar. Sekarang tuh udah gampang masuk studio itu. Yang kabarnya itu udah gampang, infonya gampang, ininya gampang, cara belajarnya pun banyak. Udah nggak kayak dulu lah ya. Iya. Yang gua jadi masalah tuh gini ya, jadi masalah tuh juniornya tuh, sepengalaman gua tuh kadang ada yang mikir gini, gua nggak bisa main komputer apalagi animasi, gua nggak bisa gambar apalagi bikin animasi yang kayak gitu. Itu sikirin sih hal-hal yang kayak gitu. Animasi itu bagi gue pribadi, animasi itu bukan tentang lu jago gambar, bukan tentang lu jago komputer. Banyak juga kok animator yang gak ngerti komputer. Terus aja belajar, cari tahu sendiri, nanya ke yang senior yang kalian tahu. Memperbanyak link juga ya Mas ya. Memperbanyak link ya perlu. Sekarang kan udah mudah. Iya. Benar-benar. Kalau dulu susah banget. Iya benar. Itu tuh buat teman-teman tuh yang mau mulai belajar kan sekarang udah pada gampang tuh kata Mas Anggi, dibanding kalau dulu kan mungkin susah banget tuh belajarnya gitu. Mungkin itu tips dan trik dari Mas Anggi ya kan. Iya. Dan setahu gue sih animator Indonesia itu dilihat loh sama luar. Setahu gue ya. Iya. Iya, setahu gue punya kesempatan, peluangnya besar sih. Wah, oke lah. Ini udah panjang banget ya Pak pembahasan kita, nggak kerasa udah hampir 2 jam. Hampir kita 2 jam nih kayaknya ya udah ya. Masih gila, jam 3 subuh ya sekarang. Waduh. Udah masuk kerja lagi. Udah kerja lagi. Ini deadline lagi aja nih. Deadline lagi. Ya kan? Nggak berasa ya kan. Sampai kita akhirnya di penghujung acara nih. Waduh. Wah, ini ya kan. Kayaknya harus istirahat ya kan. Iya gini, kita udah ngebahas banyak hal sama Mas Anggi, dari perjalanan hidupnya, karirnya dia, terus sampai dia udah ada di studio yang sekarang gitu kan, terus tips and triknya, terus gimana kursusnya, terus ngajarin orang itu seperti apa gitu kan. Ini seru banget sih. Kalau mau diulik ini lebih lama, asli ini bisa sampai jam pagi sih, Ngap. Jangan sih. Hari Minggu kalau dibahas berjam-jam. Saking lamanya tuh. Waduh, sampai Iya sih. Ini. Jadi kalau dari aku sih puas sih, udah puas banget, udah lebih kenal lagi sama Mas Anggi Sombara, ya kan? Itu. Gokil ternyata perjuangannya tuh segitunya gitu loh. Untuk dia berkarir di animasi, sama dia tuh ada niat sosial yang untuk sharing is caring nih, ngajarin nih gitu. Dan sebagainya lah gitu. Itu penting sih gitu kalau menurut aku pribadi. Dan itu puas sih aku dalam arti wah ini nih topiknya menarik banget nih untuk dibahas kayak gitu. Yang ngajar animasi itu bukan gua doang, lu banyak loh. Cuma kan salah satunya Mas Anggi nih yang kita undang. Gokil. Cuman yang nggak mau sharing, nggak mau kelihatan muka. Nah itu dia. Malah gua yang balik lagi ke tadi, di balik behind. Dibolak-balik ya kan. Iya, gitu sih. Kalau dari aku sih alhamdulillah udah cukup banget nih gitu kan. Kalau dari atau sudah mengetahui lebih dalam tentang Mas Anggi Sombara ya kan gitu. Kalau dari Karis gimana, Riz? Kalau dari aku aman sih. Tadi aku juga ngelihat perjuangan Mas Anggi yang dedikasinya sangat tinggi sekali buat industri animasi di Indonesia ya kan. Amin. Kalau dari aku sih so far aman. Cuman kalau misalnya ada teman-teman misalnya yang lagi nonton mau tanya-tanya ke Mas Anggi, yang mau tanya lebih dalam gitu kan, atau mau tanya alamat rumahnya mungkin kan, mau boleh kursus. komen. Nah, langsung. Maaf sekali lagi. Nanyanya tentang animasi, jangan modeling rendering. Nah, itu tuh. Itu bukan sekali 2 kali tuh yang nanya kayak gitu. Sering ternyata ya kayaknya ya. Di luar animasi.
Mungkin boleh nanti tanya di komen di bawah Ya, atau benar-benar. join di Discord kita. Di situ juga ada Mas Anggi di server Anim Amsyong. Nanti langsung chat aja Mas Anggi, serbu aja langsung. Ya, serang kan? aja. Serang aja udah gitu. Yoi. Aman dari aku sih Mas Den. Gokil. Dari Mas Anggi Sambara gimana gitu? Ada yang mau disampaikan lagi gitu? Tipis-tipis ya. Teman-teman tipis-tipis ya kan? Ya. Tipis-tipis ya. Udah sih gitu aja dulu. Panjang sih kalau berseason-season. Nah, mungkin jangan balik lagi itu setiap orang backgroundnya beda-beda gitu. Nanti juga yang nanya juga masalahnya juga beda-beda itu. Makanya backgroundnya kalau dipanjangin bakal panjang sampai minggu lagi nih. Wow. Tapi yang jelas satu sih guys ya kan. Meskipun itu mau orang Banten, orang manapun ya kan. Nganimnya tetap praktis, bukan pakai ilmu. Iya. Apalagi ilmu hitam ya kan. Bukan ilmu ya kan, apalagi kayak rawa-rontek ilmu hitam. Enggak. Praktis, latihan. Fundamental pokoknya kuatin itu. Ya. Oke nih, kalau dari aku udah cukup, dari Karis juga udah cukup. Mas Anggi kalau misalnya udah cukup juga ya. Cukup ya. Alhamdulillah banget kita udah dipertemukan sama Mas Anggi juga guys, ya kan? Ya. Ngobrol seru banget. Thank you juga udah ngundang. Oh iya, kita yang thank you banget Mas gitu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Besok deadline ya kan? Wah. Mana lagi sakit lagi kan katanya. Waduh. Iya, waduh. Harap kejepit nih. Waduh, ya kan? Udah faktor U. Waduh, faktor U lagi kan. Aduh. Uang kayaknya. Waduh, uang lagi. Ya, gitu aja sih kalau dari aku guys, dari teman-teman di sini juga. Terima kasih banyak Mas Anggi udah mau diundang. Minta maaf ya kan mengganggu waktunya. Lekas sembuh. Ya, katanya lagi sakit ya kan. Sama-sama. Thank you juga, jaga-jaga kesehatan juga ya. Amin, insya Allah gitu. Ya udah deh kalau gitu. Thank you ya Mas ya. Sampai jumpa lagi Mas. Thank you.